Loh mas, pompa saya ini kan otomatis. Kok bisa sampean bilang terbakar, itu ceritanya gimana? Terus gunanya otomatis itu apa jadinya? Kan tidak ada guna kalau masih terbakar pompa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya robbal alamin. Dalam sebulan ini ada 5 kasus pompa yang saya tangani, 3 nyaris terbakar dan 2 terbakar. Semuanya dikarenakan selama masa pandemi COVID ini, rumah tersebut atau bangunan tersebut tidak ditempati. Jadi judul saya tadi bukan clickbait, jadi memang itu fakta. Jadi efek samping atau dampak dari pompa yang berhenti lama adalah salah satunya macet. Yang paling utama adalah dari mechanical seal yang lengket. Hampir semua pompa itu dalam kondisi berhenti lama, kandungan air yang ada di dalamnya itu membuat mechanical seal menjadi lengket. Cuman untuk yang merek satu ini, Shimizu, selalu kalau sudah lengket itu tidak bisa sekedar diputar pada asnya atau pada bagian belakang dengan obeng atau diputar dengan tangan. Lengketnya sangat kuat. Saya kurang tahu itu mungkin karena konstruksinya. Kalau secara lihat dari bahan bisa, juga dari bagian yang bergesekan itu dibuat terlalu lebar. Jadi kotoran yang mengendap tadi membuat lengket. Untuk yang merek lainnya biasanya cukup diputar dengan tangan sudah bisa. Tapi khusus untuk Shimizu harus kita bongkar impellernya untuk ditarik sampai lepas, baru kita pasang kembali, sudah bisa diputar. Yang kasus kedua itu adalah motor berputar atau pompa nyala tetapi tidak menghisap air. Jadi pertanyaannya, kenapa pompa otomatis itu masih bisa terbakar? Jawabannya karena apa yang dipasang itu otomatisnya, itu yang menjadi kunci. Cuman pemahaman ini memang sering tidak bisa dimengerti atau jarang dipahami oleh pelanggan. Jadi pompa otomatis ya harus otomatis, padahal otomatis itu adalah suatu sensor, dan sensornya itu tergantung apa yang disensor. Istilahnya pompa atau sensor otomatis itu adalah saklar switch yang biasanya kita kalau manual itu kita saklar, dicetek gitu, hidup, cetek lagi mati. Dan ini digantikan oleh suatu alat atau sensor. Yang sering dipakai adalah sensor tekanan dan sensor ketinggian. Misalkan untuk pengisian tandon memakai radar atau level switch. Bisa juga memakai juga pressure switch dengan pelampung, atau kalau pemakaian langsung adalah dengan pressure switch. Jadi pompa itu terbakar adalah ada 2 sebab. Yang pertama, motornya tidak bisa berputar. Yang kedua adalah berputar tapi tidak menghisap. Untuk kasus yang pertama, motor tidak berputar, sudah tadi saya jelaskan, adalah bisa dari secara mekanis. Jadi seal yang lengket, kalau bearing dan kalau berhenti lama tetap masih bisa berputar bearing selama sebelumnya itu bukan rusak. Yang paling sering adalah mechanical seal. Yang kedua adalah dari sistem kelistrikannya. Nah, biasanya itu dari kapasitor. Jadi kapasitor udah lemah, motor tidak bisa start. Jadi dengan masuknya kontrol atau sensor tadi semuanya tadi hanya mengirim perintah sesuai kondisinya. Jadi bahasa gampangnya, sensor tadi bukan manusia yang bisa mikir. Jadi setrum dikirim ke pompa, ke motor pompa, ya sudah. Jadi kalau pakai radar ya setrum dikirim saat air itu habis atau sesuai settingan radar, setrum masuk ke motor pompa. Soal motornya berputar atau tidak,
radar tidak tahu. Sama juga dengan pressure switch, begitu kran dibuka otomatis tekanan turun, akan bekerja sesuai settingan pressure switch tadi, onnya berapa, setrum dikirim ke motor. Soal motornya berputar atau motornya tidak mengisap, dua sensor tadi tidak tahu, karena memang tidak dirancang untuk mensensor hal itu. Kalau APC masih bisa mensensor, setelah berapa detik tidak ada aliran, dia akan memutus. Tapi itu juga dilakukan berulang-ulang, dia akan start lagi berulang-ulang. Setelah biasanya berapa kali kejadian seperti itu, baru dia akan masuk ke mode reset, jadi mati kecuali di reset lagi. Tetapi selama proses tadi berulang-ulang tadi, motor itu udah panas, khusus yang macet tadi, yang nggak bisa berputar atau kapasitornya lemah, dia akan tetap macet. Setrum masuk ke motor nggak berputar, panas. Perlindungan terakhir hanya pada termostat. Jadi termostat itu memutus, di gulungan ada namanya sensor termostat. Nanti kalau suhu sekian 80 derajat atau 90 derajat dia akan mutus. Setelah turun menjadi 5 derajat atau 5 dia akan nyambung lagi. Dia berulang-ulang begitu. Jadi nyawa terakhir di motor itu hanya di termostat tadi. Meskipun ada termostat, prakteknya masih bisa terbakar. Karena apa? Termostat juga punya daya tahan. Diberi beban berulang-ulang akhirnya putus. Oke, kalau putus istilahnya aman, jadi tidak sampai ke dinamo. Cuman kita harus bongkar untuk menyambungkan atau mengganti termostat. Tapi yang sering terjadi adalah termostat tadi akhirnya malah menyambung terus. Akhirnya ya motor terbakar. Yang kedua, masalah pompa terbakar karena tidak menghisap. Itu mungkin pemahaman banyak yang keliru. Pompa tidak menghisap kok bisa terbakar? Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan. Kalau menurut pendapat saya, jadi pompa tidak mengisap dalam arti motor berputar tapi tidak ada mengisap. Justru pompanya atau motornya itu ringan, motornya tidak mendapat beban. Bisa dicek teman-teman, sewaktu pompa itu mengisap mengalirkan air, diukur berapa ampere dibandingkan pompa yang mengisap tanpa air. Biasanya sekitar separuh yang tanpa air itu, tanpa mengisap. Jadi ringan. Jadi motor itu sebenarnya tidak mungkin terbakar dengan beban atau ampere yang ringan. Terus pertanyaannya, dari mana sumber panasnya itu? Ini menurut pengalaman saya. Jadi ketika pompa tidak menghisap itu di dalam ruang pemancingan masih ada air. Cuma mungkin bocor di bagian foot valve atau settingan stop run terlalu buka di bagian kalau pompa jet. Intinya dia tidak menghisap, tapi di dalam rumah pompa, di dalam ruang impeller itu masih ada air. Nah, ketika strum tadi dimasukkan dan motor berputar, air yang ada di dalam ruang impeller tadi tetap akan diputar, tidak mendapat penggantian dari yang dihisap karena memang ada kebocoran atau sebagainya. Perputaran air yang di suatu tempat istilahnya diaduk dengan mixer pakai impeller tadi, itu yang membuat suhu naik. Saya pernah menemukan suatu pompa sampai pipanya meleleh. Jadi bukan dari motornya sumber panas itu, tapi dari ruang impeller yang ada airnya diputar terus. Seperti kalau teman-teman mau mixer, ya kan, air itu diputar, tapi airnya itu kan di situ saja, tidak mengalir, diputar pakai impeller dengan kecepatan hampir 3000 rpm. Kalau 1-2-3 menit tidak masalah. Itu bisa teman-teman coba, waktu hanya mancing aja tanpa menghisap, dinyalakan, itu air di dalam panas. Itu kalau berlangsung sampai dia berjam-jam, suhu panas tadi sangat tinggi, bisa sampai mendidih air tadi. Panas tadi merambat lewat asnya pompa masuk ke dalam asnya motor, di dalam rotornya yang berputar itu, akhirnya menginduksi panas tadi ke gulungan, lewat bodi juga bisa. Itu yang membuat motor atau dinamo terbakar.
Jadi saya bilang kenapa bukan judul saya itu clickbait, bukan. Jadi memang 2 kasus pompa terbakar tadi semuanya karena tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama secara mekanis silnya lengket, yang kedua bisa kapasitor itu kalau dari kelistrikan, jadi motor tidak bisa berputar, itu yang paling banyak. Yang kedua dari sistem pompanya, motornya berputar tapi pompa tidak menghisap. Dua-duanya sangat fatal membuat pompa terbakar. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya kos-kosan atau rumah itu ditinggal lama, sebaiknya sebelum meninggalkan itu power atau setrum ke pompa dicabut atau dimatikan. Karena pompa dengan sensor pressure switch, level switch tidak mensensor motor itu berputar atau tidak, pompa itu menghisap atau tidak. Keduanya bekerja sesuai dengan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau flow switch berdasarkan aliran, pressure switch berdasarkan tekanan, level switch berdasar dari level air yang diisi. Soal pompa tidak berputar, motor tidak berputar, atau pompa tidak menghisap, semua alat tadi tidak dirancang untuk mensensor tadi, problem tadi. Jadi tetap manusianya yang harus aktif melihat. Poinnya, semua pompa otomatis bagi saya, kita pakai istilah yang bercanda aja, itu kan ciptaan manusia. Jadi manusia itu tetap lebih utama yang berperan. Jadi untuk keselamatan sebaiknya walaupun pompa itu otomatis, ketika teman-teman meninggalkan rumah tetap bisa, tetap sebaiknya dimatikan. Yang sering itu adalah pompa yang memakai pengisian ketandon. Jadi sewaktu katakanlah ini tanggal 1 sebelum pandemi COVID, mereka memakai air, begitu on dipakai sedikit, mungkin settingan radarnya pendek, jadi itu sudah on, pompa sudah mendapat strum tapi tidak mutar. Itu yang paling bahaya, tidak mutar, jadi mungkin tidak terdengar. Kalau mutar tapi tidak isi, mungkin masih ada suara yang beda. Tapi biasanya kita udah tidak pedulikan itu, karena pokoknya kita sudah merasa otomatis. Begitu strum masuk ke pompa, kita pakai air tidak tahu karena masih banyak air yang di tandon. Kita matikan keran, kita mungkin berangkat meninggalkan rumah bisa sampai 1 bulan, dan pompa itu dalam kondisi dihajar, dalam trouble, dimasukin setrum tidak berputar selama sebulan. Taunya mereka datang sebulan lagi memakai air masih ada, ya tetap masih ada karena masih banyak di tandon. Setelah habis baru tahu, dan seperti yang kemarin saya tangani baru memanggil saya. Jadi ini pompa ini sudah sebulan dihajar dengan kemacetan, setrum yang tinggi berulang-ulang. Untung saja pompa yang terbakar. Bisa jadi jika proteksinya gagal, rumah teman-teman yang akan terbakar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.